yang baik, Bapa yang bukan mengenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memberikan kesempatan hidup menikmati kemenangan. Engkau sudah bangkit Tuhan, membuktikan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sudah menang atas dosa, dan kami yang Engkau sudah pilih. Kami boleh hidup di dalam kemenangan itu. Kami punya janji bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus keselamatan itu sudah kami dapatkan. Berkati pada ini Tuhan dari awal hingga pertengahan ini. Nama Tuhan boleh dibuat bermuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mereka yang sudah mengikuti dengan online Tuhan, memberkati mereka semua. Berkat yang kami terima, begitu pun apa yang mereka kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa kami. Haleluya, haleluya. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami mengatakan telah pulihkan bukti kasih-Mu. Menderita Engkau
Yesus membuktikan bahwa kasih-Nya luar biasa besar dalam hidup kita. Amin. Puji satu lagi. Yesus adalah Yesus dalam karena kebangkitan Yesus, hidup kita lebih berarti. Amin. Ya.
Firman yang menolong kita mengerti apa yang dilakukan dalam kehidupan kita. Karena salib Tuhan, Kau sudah memerdekakan kami. Kau tidak mau dari kekerasan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
baik di rumah maupun dimanapun siaran ini bisa dijangkau. Kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur sekali jika pada siang yang indah ini kasih setiamu menyertai kami luar biasa. Di tengah keadaan di mana kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi Tuhan sudah memberikan kesempatan teknologi canggih sehingga kami bisa menikmati ibadah di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu sebelum hamba-Mu berbicara, urapi satu persatu umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Lawat satu persatu, berkati mereka Tuhan, supaya pada waktu mereka menikmati firman, bisa duduk sejenak, bisa serius, supaya bisa mendapatkan manfaat daripada firman Tuhan pada saat ini. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya senang berjumpa dengan saudara yang ada di rumah melalui siaran streaming pada saat ini. Kiranya siaran online ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dimanapun siaran ini bisa dijangkau. Amin. Hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah, di mana Yesus sudah menang atas maut. Saya ucapkan selamat Paskah, Happy Easter. Itu lebih tepat untuk mengucapkan tentang atau Happy Resurrection. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 saya akan bacakan untuk saudara semua. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan melalui Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Dan sekarang, ayat yang pertama, dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting ialah telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang keenam, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling dihina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia
karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang ke-11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Berbahagia kita yang sudah menikmati firman tadi, berjuang untuk diingat menjadi bagian hidup kita masing-masing. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari bagian ini tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kalau Kristus bangkit tapi tidak ada kuasa yang bisa kita nikmati, maka sia-sialah hidup kita, karena kita bersama-sama pasti pada akhir hidup kita ini akan pergi ke neraka. Saudara tahu bukan? Pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini dan manusia ada di dalamnya, dikatakan dalam kitab Kejadian bahwasanya manusia itu baik, lebih baik daripada apa yang ada. Tapi pada waktu datanglah kuasa kegelapan siulan, kemudian dia datang, lalu apa yang terjadi? Manusia yang bernama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, Allah begitu mengasihi manusia lebih daripada ciptaan yang lainnya. Tuhan Allah menciptakan 4 makhluk hidup. Yang pertama adalah malaikat. Setan tidak diciptakan, tapi setan adalah malaikat yang memberontak. Kedua, Tuhan menciptakan tumbuhan, kemudian hewan dan manusia. Malaikat, tumbuhan dan hewan semuanya tidak punya pengampunan yang seperti dialami oleh manusia. Tumbuhan dan hewan ketika mati dia hilang. Malaikat pada waktu jatuh dalam dosa tidak ada pengampunan untuknya. Sehingga para pemberontak ini kemudian berkumpul bersama-sama menjadi satu kelompok namanya Satan atau iblis. Oleh sebab itu pada hari ini terjadilah peperangan yang tidak pernah henti-hentinya antara kuasa kegelapan dengan Tuhan. Dan manusia ada di antaranya. Saya dan saudara ada di antaranya. Kita tidak mungkin bisa abstain. Artinya apa? Tidak mau milih ikut Tuhan atau ikut setan. Tidak bisa. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau kita tidak di pihak Tuhan, pasti di pihak hantu. Kalau tidak di pihak hantu, pasti di pihak Tuhan. Tidak bisa di tengah-tengah. Dan Tuhan Allah tahu sekali. Itulah sebabnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diampuni. Tetapi konsekuensinya, resikonya tetap dipikul. Maka pada waktu sudah diampuni, harus keluar dari Taman Eden. Setelah itu manusia berdosa dan berdosa. Tetapi Tuhan Allah masih mengasihi manusia. Maka Allah sendiri turun jadi manusia. Dia hidup di dunia, lahir dari seorang perawat bernama Maria. Dan saudara tahu, pada waktu sebelum dia, Yesus ini masuk ke dalam dunia pelayanan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dia baru dicobai oleh iblis. Perhatikan baik-baik. Jadi hidup dalam dunia ini pasti ada persoalan. Maka pada waktu setelah selesai puasa, Yesus dicobai 3 kali. Suruh mengubah batu jadi roti, suruh lompat dari hubungan baik Allah, suruh menyembah si iblis, akan diberikan semua seluruh dunia. Tapi Yesus menolak dengan mentah. Kemudian dicatat dalam Injil Lukas pasal 4, iblis itu pergi, lalu dia mencari kesempatan kembali. Kenapa? Karena memang pekerjaannya selama dunia ini ada, ingin menggagalkan supaya manusia tidak datang kepada Tuhan. Segala cara dilakukan, semua cara dipakai. Intinya satu, jangan cari Tuhan.
Hari ini saya tidak tahu apakah persoalan pandemi COVID-19 yang disebut coronavirus ini itu apa penyebabnya. Ada yang berkata, ataukah ini dari Wuhan atau dari Tuhan? Mirip bukan? Tetapi persoalannya adalah kita tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia secara umum itu dengan 3 cara. Pertama, pakai alam semesta. Supaya apa? Tidak ada orang yang ateis. Semua percaya Tuhan, tapi tetap tidak percaya. Lalu Tuhan menyatakan dirinya pakai hati nurani, tetap susah percaya. Tapi yang ketiga, Tuhan mempergunakan peristiwa. Dan hari ini peristiwa itu sangat menyebar seluruh dunia. 200 negara bisa kena. Dan itu sangat mengerikan. Telah mengubah, salah satunya adalah mengubah cara kita beribadah pada saat ini. Kalau hari ini kita secara online, jangan berharap seterusnya. Sebelum ini terjadi, saudara tahu, gereja-gereja besar di seluruh dunia sudah mempergunakan ibadah yang sifatnya live streaming. Itu kalau dijadikan satu budaya, maka kita sedang melawan firman. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, dikatakan di situ seperti ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau hari ini kita tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja on-site, maka kita bisa menikmati ibadah online. Tetapi ingat, jangan menjadi kebiasaan. Itu sudah merupakan teguran yang disampaikan Tuhan melalui seorang rasul. Saya tidak tahu siapa penulisnya, penulis kitab Ibrani ini, untuk menjelaskan jemaat yang berada di Roma. Apa yang dikatakan tadi? Dikatakan seperti ini: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Apa yang sedang ditekankan di sini? Yaitu pembiasaan. Jadi tidak mau ke gereja, jadi kebiasaan. Ikut Tuhan tidak suka. Dan kalau hari ini kita tidak bersama-sama beribadah di gereja, ini kekecualian. Ingat, pemerintah kita tidak melarang kita menyembah Tuhan Yesus, ya. Cuma mereka menolong supaya kita tetap sehat. Dan orang Kristen diajar oleh Alkitab harus taat kepada pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah. Pada waktu engkau menaati pemerintah, disitulah kita sedang belajar untuk tunduk. Coba bayangkan kalau kita menjadi pemimpin negara, saya dan saudara, kemudian rakyat kita tidak taat kepada apa yang kita perintahkan, kita pun kecewa, bukan? Biarkan orang-orang tidak mau taat, itu urusan pribadi. Tapi orang Kristen diajar untuk taat kepada pemerintah. Tapi kita hari ini kita ibadah online, itu supaya semua orang yang berada di rumah masing-masing bisa menikmati firman. Ketika tidak ada lagi pandemi COVID-19 ini, maka berbondong-bondonglah untuk datang ibadah di gereja lagi. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, pada waktu Yesus sudah dicobai dan tidak berhasil, kemudian suatu hari Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, lalu dia ingin menyerah. Biarlah cawan ini bermati rasanya. Saya percaya di situ si kuasa kegelapan iblis pasti bersuka cita. Menang, sudah berhasil. Untuk apa? Mengalahkan Yesus. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Ternyata setelah itu lewat, Yesus kemudian disalibkan lagi. Apalagi setelah mendengarkan informasi bahwa Yesus mati, saya yakin iblis itu bersorak-sorai. Saudara ingat, iblis itu tidak maha tahu, iblis itu tidak maha hadir.
Jadi dia tidak tahu segala-galanya rencana Allah. Jangan takut. Dia tidak maha hadir. Meskipun dia bisa berada di beberapa tempat, tapi dia tidak maha hadir. Maka pada waktu Yesus mati, saya tahu kuasa kegelapan bersorak-sorai, menang. Tetapi ternyata hari yang ketiga Yesus bangkit. Hai maut, di mana sengatmu? Dan kita hari ini akan menikmati 3 hal tentang kuasa kebangkitan Kristus. Apa saja kuasa yang bisa kita nikmati ketika kita mengimani Kristus yang bangkit? Sejarah mencatat Yesus itu bangkit. Banyak orang berkata dia tidak bangkit, itu keputusan dia. Tapi Alkitab yang lebih tua dari orang yang berkata-kata dia bangkit. Ada tulisan buku yang muncul tahun 700 Masehi berkata Yesus tidak mati. Tapi tulisan Alkitab lebih tua 600 tahun berkata Yesus mati. Oleh sebab itu, mana yang kita percaya? Yang lebih tua, bukti-bukti sejarah, ataukah yang lebih muda? Nah, kita melihat 3 hal menarik tentang kuasa apa saja yang bisa kita nikmati hari ini. Pertama, kita lihat ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan di situ seperti ini. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama dan yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Yang pertama, apa kuasa yang bisa kita nikmati? Adalah kuasa untuk selamat. Kita menikmati kuasa di mana kita dapat berkat bahwa Yesus itu juru selamat. Jadi kalau hari ini kita mengimani siapa Yesus, maka engkau menikmati janji keselamatan tersebut. Pada waktu hari ini engkau menikmati Yesus, maka engkau menikmati kuasa keselamatan tersebut. Ingat, selamat di sini bukan persoalan batal ditabrak mobil. Itu juga selamat, gak jadi tuduhan, atau tidak jadi rumahnya terbakar. Selamat gak pokongan. Tapi selamat di sini tidak berbicara tentang selamat secara fisik, tapi selamat secara rohani dia, yang mestinya mati ke dosa, yang mestinya maut yang menikam dia, yang mestinya dia pergi ke neraka. Tetapi karena Yesus yang sudah bangkit dan kita percaya kepada dia, maka tidak sia-sia iman kita kepada Yesus. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kalau hari ini apapun persoalanmu, ketika engkau membuka hatimu, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau menikmati karya keselamatan tersebut. Karena karya keselamatan hanya bisa diberikan oleh mereka yang bisa menolong kita berjumpa dengan Allah yang kudus. Saya mau tanya, siapakah di dunia ini yang yakin hidupnya kudus atau suci tiap hari? Tidak ada, bukan? Tiap kita pasti tiap hari berbuat dosa. Dosa bukan cuma di perbuatan loh. Dosa bisa dari mata, dosa bisa dari mulut, dari telinga, dari hati, dari kemaluan yang suka selingkuh, dari tangan yang suka mukul, dari kaki yang suka nendang. Sumbernya banyak. Yesus pernah berkata, barang siapa mengingini istri sesamamu sudah berbuat dosa. Padahal belum berzina, padahal belum kumpul kebo, baru ingin sudah dosa. Maka dalam Alkitab itu etikanya tinggi, sopan santunnya tinggi, moralnya tinggi, standarnya standar Tuhan.
Oleh sebab itu tidak ada satupun orang yang bisa menikmati keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Maka tidak ada cara dikatakan di sini, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Tapi ada persoalan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Apa yang sedang ditunjukkan di sini bukan berarti kita bisa selamat karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita untuk mempertahankan keselamatan, tetapi buktinya seseorang yang sudah memiliki Yesus, maka hidupnya tiap hari seperti apa yang dikatakan di sini. Asal kamu teguh berpegang padanya. Ini bukan usaha untuk dapat selamat, tetapi ini satu penjelasan. Apa bukti seseorang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia terus menerus, apapun persoalan, apapun penyakitnya, bagaimana menakutkan keadaan dunia, dia tetap berharap kepada Yesus. Amin. Perjuangan kita seumur hidup sampai kita mati, apakah engkau berpegang teguh kepada imanmu kepada Yesus? Itu adalah bukti bahwasanya kita memiliki Yesus. Kita memiliki jaminan keselamatan. Ingat, selamat karena kasih karunia. Tetapi apa buktinya orang selamat? Orang yang bisa menikmati karya keselamatan dengan cara apa? Dia mau bersaksi bahwa dia memiliki Yesus. Dia mau bersaksi bahwasanya hidupnya berubah. Dia mau bersaksi bahwasanya tidak seperti dulu lagi. Oleh sebab itu, yang pertama, apa yang bisa kita nikmati dari kuasa kebangkitan Kristus, yaitu kuasa untuk menikmati keselamatan. Tapi yang kedua adalah kuasa untuk pengampunan dosa. Perhatikan baik-baik, di ayat yang ketiga dan keempat berkata seperti ini, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berarti ayat yang ketiga, kembali ke ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini di ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara dikasih Tuhan, Yesus mati bukan jasanya Yudas Iskariot. Yesus mati bukan karena para imam yang membuat dia mati. Yesus mati bukan karena dia ditolak. Tapi kalau kita baca sejarah baik-baik, dia menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Dia mati atas kerelaan. Rela apa? Menanggung dosa saya dan saudara. Saya tidak tahu dosa kita apa. Mungkin menjadi seorang pembunuh hari ini. Mungkin kau seorang yang hobinya berselingkuh. Mungkin suka mencuri, suka berbohong. Ingat baik-baik, Yesus bisa mengampuni dosa saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu hari ini, kalau engkau belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang kepada Yesus. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Walaupun dosamu semerah ilmisi, akan diputihkan seputih salju. Di mata Tuhan dosa ya dosa. Tapi akibatnya kalau di dalam dunia ini ada ukuran yang beda-beda. Tapi dosa ya dosa. Dosa adalah tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, tidak sesuai dengan ukurannya Tuhan. Hari ini apapun yang sedang kita hadapi, kalau kau belum memiliki Yesus, datang kepada Yesus, buka hatimu, undang dia tinggal dalam hatimu. Yesus bisa mengampuni dosa kita masing-masing. Tetapi kalau hari ini kau sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan masih suka hidup di dalam dosa, saya tidak tahu dosa apa yang sedang kita nikmati. Tapi kalau hari ini kita sedang menikmati dosa kita masing-masing, hari ini akui dosamu. Dia pun sanggup memikul dosa kita. Dia sanggup mengampuni kita. Oleh sebab itu tidak ada satu dosa pun yang tidak
Tidak ada alasan. Nggak usah berkata, Pak, sudah hancur hidup saya, Pak. Sudah tidak tahu mau bikin apa. Datang kepada Yesus, saudara. Apapun yang terjadi dengan keluargamu, dengan persoalan ekonomimu, mungkin kau sudah menyimpan satu rahasia yang tidak diketahui suami, tidak diketahui oleh istri. Tapi Yesus tahu dan Dia bisa mengampuni semua dosamu. Suamimu tidak bisa mengampuni dosamu, istrimu tidak mau mengampuni dosamu, anak-anakmu tidak mau mengampuni, mantan pacarmu, semua orang tidak bisa mengampuni. Tapi dengan baik-baik, Tuhan Yesus sanggup hari ini datang kepada kita. Apa persoalanmu? Serius setelah engkau menikmati firman Tuhan hari ini, hatimu pelong, engkau bersuka cita. Kenapa? Karena dosa-dosa sudah ditanggung kepada Yesus. Berikan kepada Dia, akui dosamu, minta ampun, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Pada waktu kita berjuang seperti ini, itulah ciri orang yang berpegang teguh bahwa dia sudah menikmati keselamatan. Tapi ada yang ketiga, kuasa apa yang bisa kita nikmati? Kuasa untuk keselamatan, kuasa menebus dosa, dan terakhir adalah kuasa mengubah hidup kita. Perhatikan yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-9 dan 10. Dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang ketiga, kuasa apa yang bisa kita nikmati dengan kebangkitan Yesus? Yaitu kuasa untuk mengubah hidup kita. Tidak ada alasan, saudara, hidup tidak bisa berubah. Ada orang berkata seperti ini, Pak, memang saya dari dulu pemarah, Pak. Tidak mungkin bisa tidak jadi marah. Betul. Karakter orang itu tidak akan bisa berganti. Tapi kita bisa menutup dengan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Pada waktu mau marah, penguasaan diri muncul. Contoh gaya saya khotbah begini, tiba-tiba gayanya lebih pelan. Jangan-jangan saudara tanya, oh Pak Juanda lagi sakit ya? Lagi ada masalah apa? Kok ngomongnya kok nggak seperti biasa ya? Gaya saya seperti ini. Tetapi pada waktu gaya saya seperti ini, itu dalam penguasaan diri saya. Dulu ada yang berkata, Pak, kalau khotbah jangan marah-marah, Pak. Kalau khotbah jangan ngamuk-ngamuk, Pak. Khotbahnya kenceng sekali. Ini gaya, Pak, Bu. Saya nggak bisa halus kalau ngomong, saudara-saudara. Kita harus bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti Tuhan marah. Itu bukan gaya saya. Karena gaya saya adalah bisa menghentak-hentak, tapi saya tidak marah. Tapi kalau ada mahasiswa saya yang meniru gaya saya, itu ingin seperti saya, langsung diomongin, kamu jangan ngamuk-ngamuk ya. Memang kelihatan dia ngamuk-ngamuk, karena biasanya gayanya halus. Pada waktu khotbah ngamuk-ngamuk. Maka saudara, Yesus mati itu menebus dosa, tetapi ingat, tidak mengubah karakter kita. Karakter kita, tugas kita. Apakah engkau mampu? Mampu. Jangan berkata tidak mampu. Bagaimana kita tahu kita mampu? Perhatikan ayat yang ke-10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi kita bisa seperti ini itu karena kasih karunia. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja apa? Lebih keras daripada mereka semua. Saudara, rasul itu ada 12 semestinya, yaitu muridnya Yesus. 1 Yudas sudah hilang, diganti Matius. Matius hilang, maka sisa 11 ditambah si Paulus jadi 12. Tetapi ingat, ke-11 ini
Ketika dia sudah pernah mengenal Yesus, mereka bekerjanya tidak seagresif daripada si Paulus. Saudara, Paulus dari Asia sampai ke Eropa yang muter 4 kali perjalanan. Zaman dulu tidak ada pesawat terbang, tidak ada mobil. Kalau tidak naik kapal yang pakai angin, atau dia naik unta, binatang-binatang, atau jalan kaki. Jadi pada waktu dia jalan, dia bersaksi di tengah jalan dia dirampok, dia menghadapi badai, banyak persoalan hidup. Pada waktu menghadapi seperti itu, apakah dia langsung melarikan diri? Tidak. Lalu dia berkata-kata, kasih karunia aku bisa bekerja lebih keras. Ada 3 hal ini yang menarik. Ingat baik-baik. Ada 3 kuasa kebangkitan yang bisa kita nikmati dan kita bawa menjadi modal menikmati hidup setiap hari. Yang pertama, kuasa itu menyelamatkan. Kuasa itu menebus atau mengampuni dosa kita. Dan kuasa itu mengubahkan hidup kita. Mari tundukkan kepala. Saya berikan waktu 15 detik. Semua kita yang menikmati streaming online ini, silakan tundukkan kepala. 15 detik. Masing-masing berdoa sendiri. Berkat apa yang saudara dapat dari firman hari ini? Ada kekuatan baru ataukah biasa-biasa saja? Hidup kita rutin ataukah kau mau bekerja lebih keras? Semua melamun saudara pikirkan lebih baik. Kita tidak lama hidup kok. Tidak usah ikut gaya suamimu, gaya istrimu, gaya teman-teman. Ikuti hari ini gerakan hatimu. Apa yang ingin Tuhan katakan? Pulang ke rumah bekerja lebih keras. Meskipun di rumah, pikirkan banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Doakan Indonesia, doakan gembala Anda, doakan teman-teman Anda. Banyak yang bisa dikerjakan. Jangan sampai tidak produktif. Jangan sampai engkau tidak kreatif, tidak inovatif. Mari berdoa. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. 15 detik. Semua berdoa. Semua berdoa. Izinkan Roh Kudus mengubah diri. Jangan puas jadi orang Kristen seperti ini. Mumpung belum dipanggil Tuhan. Mumpung belum dipanggil Tuhan. Sekarang putuskan. Putuskan. Jangan santai melayani. Kita ini berkejaran. Izinkan Roh Kudus menjamah hati. Ayo berjanjilah pulang. Kalau ada dosa hari ini, mengaku dosa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan kami, menyadarkan kami, memberikan pencerahan buat kami, untuk kami boleh menggunakan hari-hari kami, waktu-waktu kami dengan bijaksana, memahami betapa besar kasih kebangkitan-Mu yang memberikan api yang luar biasa, kemenangan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupan rumah tangga. Berkati pelayanan dimanapun hamba-Mu ini berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kami Gereja Betel Indonesia Osokili Atwau mengucapkan selamat Paskah pada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan live streaming pada saat ini. Dan untuk ibadah selanjutnya untuk minggu depan akan diberitahukan karena kita kemudian juga kami bawa dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada kabar atau surat dari pemerintah, kita tetap akan via live streaming. Ya. Juga dukung doa bisa dilihat di sini, bisa dilihat di akun Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan dan Doa, ya, atau mengambil dari YouTube bisa. Di bawah itu bisa mengambil siaran tunda gitu. Dukung doakan setiap program dari apa yang kita lakukan untuk Bapak Ibu untuk memberikan dana apabila memberikan perkeluhan bisa melalui TV House of Healing. Di BCA kita dulunya kita lagi mau ke sana. Jadi oleh BCA bisa ke dari selama saya gitu ya. Jadi sebetulnya karena kita tidak punya yang BCA, lalu yang BRI. Oke, kita akan baca pengakuan Tuhan Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam laut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, hidup kami, jadikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan kekal sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, hidup kami, jadikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan kekal. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, berkat pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan ke akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebentar kami akan berpisah bersama-Mu. Dengan perlindungan pernyataan-Mu Tuhan menjaga, melawat kami setiap hari. Untuk kami boleh rasakan kasih-Mu, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan dalam hidup kami. Baik di saat kami juga melakukan aktivitas kami. Dan sebelum kami akan berpisah, kami akan menaikkan doa syafaat kami itu bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Pelawat bangsa kami, pulihkan negeri kami. Biarlah kemurahan kasih Tuhan nyatakan. Biarlah negeri kami benar-benar mengalami pemulihan daripada Tuhan, mengalami pakai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi yang terberat, yang dari pusat maupun yang dari daerah. Beri kekuatan Tuhan, berikan hikmat daripada Tuhan,
setiap keputusan yang mereka ambil semuanya Tuhan dalam menggabungkan kuasa Tuhan untuk Kau nyatakan ya Tuhan, sehingga benar-benar membawa dampak, memberkati rakyat Indonesia. Tuhan kabulkan, jauhkan dari segala sesuatu hal-hal yang tidak mengambil keuntungan, segala hal radikalis maupun mereka yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah. Tuhan melakukan dalam nama Yesus. Kau pakai ya Tuhan, anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, di eksekutif, legislatif, di kami, sadarkan mereka, jadikan mereka garam dan terang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaatnya dalam minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah baik itu di rumah maupun live streaming. Tuhan kelawatan buat mereka, kuasa-Mu Tuhan buat mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati pekerjaannya. Biarlah Tuhan melalui hari-hari ini mereka juga boleh merasakan dekat erat kepada-Mu, sehingga mereka boleh bangga melihat kuasa-Mu, bangga menjadi umat-Mu, bangga punya Allah yang tidak jauh, yang selalu ada buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Dimanapun anak ini berada, nama-Mu dipermuliakan. Berkati pegawai yang dari tempat ini, berkati dan di mana saja mereka pun berada, supaya nama-Mu juga dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan beberapa orang sekitar tempat ini Tuhan. Berkati mereka semuanya, baik di RW 14, RW 15, Kelurahan Kembangan Selatan. Tuhan campur tangan, biar kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang sekarang ini live streaming maupun sekarang yang tidak. Tuhan lawatan-Mu. Apabila mereka sakit, Tuhan kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan, yang ada masalah Tuhan memberikan jalan Tuhan, supaya Tuhan nyatakan, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan mereka bangga menyala seperti Kau. Kami juga berdoa setiap program gerejanya, Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan bekerjakan, pimpin kami, untuk kami boleh melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatkan kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai